Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takzim kami. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi ini kita semua dapat berkumpul di link majelis thalabul ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan segala kehendaknya kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutin kita ini yang dilakukan setiap ba'da subuh. Selawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan, jazakillahi khairan atas kehadiran Bapak Ibu jamaah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan agar dapat istiqomah mengikuti pengajian rutin ini dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Di hari pertama pada minggu ini, sebagai awal acara, mari kita buka acara kita ini dengan membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah, agar pengajian ini dapat berjalan lancar dan dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pergi haji ke kota Mekah, jangan lupa membeli kurma. Acara berikutnya adalah tausiah untuk menambah ilmu kita. Marilah kita mendengarkan mau'izatil hasanah. Kajian ba'da subuh, Senin 12 Agustus 2024. Hikmah ke-131 dari kitab Al-Hikam. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Man akramaka fa innama akrama fika jamila satrihi falhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Orang yang menghormatimu sebenarnya menghormati indahnya tutup Allah yang diberikan kepadamu. Oleh karena itu, pujian hanya layak diberikan kepada zat yang menutupi aibmu, bukan kepada orang yang menaruh hormat dan berterima kasih kepadamu. Baiklah, marilah kita sama-sama kita dengarkan penjelasan secara detail dan jelas dari guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, dan sekaligus ditutup. 'Tutup 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 'tup 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 '
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala ala ibadihi bi ulumil ilahiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imamil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Sadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwa muhul ibadah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki puji dan asyakur. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah, Nabi pembimbing umat, Nabi yang mulia yang menjadi sinar bagi seluruh alam. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita semua saat ini diperkumpulkan kembali dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu agama, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan syiar agama, mendakwahkan agama. Semoga menjadikan satu ibadah yang ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berlanjut ke hikmah 131, marilah kita hadiah kepada musannif kitab Hususan ila mu'allif hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Athaiyah wa Syekh Abdullah As-Sarqawi Al-Khalwati wa Syekh Jaruk wa Syekh Ibnu Ajibah dan seluruh pensarah kitab hikam. Nafa'anallah bi ulumihim wa asrarihim. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini kalau begini jelas nggak kelihatannya, Pak Ustadz? Jelas, Pak. Kalau begini jelas. Kalau begini jelas nggak? Kalau begini jelas. Kalau begini jelas nggak? Begini nih. Jelas, ya. Jelas. Maksudnya ini kalau jauh nggak kelihatan, kalau dekat kelihatan tulisannya. Jadi harus pakai lampu. Dibantu lampu 2 ini baru kelihatan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah ya. Duh, kita sampai ke 131. Ini habis 17 Agustus kayaknya. Alhamdulillah kita selesai. Jilid ke-1. Jilid kedua nanti langsung disambung ke jilid kedua. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam berkata, Man akramaka fa innama akrama fika jamila satrihi. Barang siapa yang memuliakan engkau, pastinya dia memuliakan engkau. Itu akan keelokan tutupan Allah.
Falhamduliman sataroka laisa alhamduliman akramaka wa syakaraka. Dan maka pujian itu untuk yang menutupi engkau, bukan untuk yang memuliakan engkau dan mensyukuri engkau. Yang menutupi kita adalah Allah. Jadi pujian itu adalah kepada Allah, bukan kepada yang memuji kita. Iza akbalan nasu alaikat bi'ta'dimin au ikramin au mahabatin au itoin au madhin, innama akbala alaika bizalika lisitri uyubika anhu. Nah, apabila akbalan nasu, apabila manusia menghadap ke kita dengan memuliakan kita, dengan mengagungkan kita, mencintai kita, atau memberi ke kita, atau memuji kita. Nah, semuanya hal-hal yang baik datang ke kita. Orang memuji ke kita, mengagungkan kita, memuliakan kita. Nah, innama akbala alaika bidzalika lisitri uyubika. Pastinya semua mereka lakukan, semua orang itu lakukan baik terhadap kita karena ada karena apa? Karena mereka tidak mengetahui aib kita, karena mereka tidak mengetahui kekurangan kita, karena mereka tidak mengetahui keburukan kita. Nah, itu kenapa? Itu semua karena rapatnya tutup Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jika Allah buka aib kita, maka mereka pun tidak akan memuji, mencintai, dan memberi. Jadi kalau orang tahu sebetulnya siapa kita, tidak akan pernah ada satu orang pun memuji ke kita. Siapapun kita tersebut, baik kita itu masyarakat, kita itu pejabat, kita itu kiai, kita itu ustadz, karena yang namanya manusia itu pasti punya kekurangan. Cuman kekurangannya itu ada yang tebal, ada yang sudah tipis kekurangannya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu," jikalau tidak ada anugerah Allah dan rahmat Allah kepada engkau, kepada kamu sekalian, mazaka minkum min ahadin abada, maka tidaklah pantas kepada kalian kamu dari seseorang selamanya. Jadi tidak akan pantas kita mendapatkan kebaikan, tidak akan pantas kita mendapatkan pujian, tidak akan pantas kita mendapatkan apapun. Lawala sitrullahi alaikum ma tahabba ahadun bi ahadin. Kalaulah tidak ada tutup Allah, kalau tidak ditutupi oleh Allah diri kita, maka tidak akan pernah terjadi percintaan, tidak akan pernah terjadi, maksudnya sebuah kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Tidak akan pernah terjadi saling memuji antara satu dan yang lainnya. Kenapa terjadi pujian? Kenapa terjadi seseorang mensukai seseorang? Karena rapatnya tutup Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Jaruk berkata di dalam kitabnya, idlaula sitruhu anil ma'asi ma kunta mutian. Jikalau tidak ada tutup Allah dari maksiat, jika tidak ditutupi hatinya dengan tidak ingin melakukan maksiat, begitu. Jika tidak ditutup hatinya oleh Allah dari melakukan maksiat, ma kunta mutian, maka niscaya engkau tidak akan pernah bisa berbuat taat. Walaulah sitruhu piha kunta muhanan indal holki. Dan jikalau engkau tidak ditutupi oleh Allah, pasti engkau terhina di tengah-tengah makhluk. Jadi tutup itu ada dua. Aib itu ada dua. Aib itu, kekurangan kita itu ada dua. Ada aib hisi, ada aib manawi. Aib hisi adalah sesuatu
kekurangan kita yang ada di dalam diri kita, di dalam jasad kita. Di dalam tubuh kita ini ada darah, ada selain darah mungkin ada lagi. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, Allah tutupi darah itu dengan kulit yang indah, dengan kulit yang indah, dengan rupa yang bagus, wajah yang bagus. Coba bapak-bapak, kalau misalkan bapak-bapak punya istri, istrinya itu cantik seperti bidadari, seperti artis, tetapi mohon maaf, dari telinga keluar darah, dari hidung keluar darah tiap hari, kira-kira mau nggak Pak? Pak Sugeng mau nggak? Isinya Insya Allah nggak mau Pak. Salah nggak mau, iya. Parah itu. Walaupun cantik seperti bidadari, tetapi keluar darah dari telinga, keluar darah dari hidung, keluar dari liang-liangan, dari setiap tempat keluar darah. Nah, itu tidak terjadi ke kita. Itu ditutup oleh Allah dengan kulit yang bagus, dengan kulit yang elok. Itu adalah aib yang hissi. Ada lagi aib yang maknawi. Aib yang maknawi, aib yang sifatnya maknawiyah, bukan hisiah. Dalam hati kita ada sifat-sifat benci. Dalam hati kita ada khianat. Dalam hati kita ada dendam, ada sombong, ada suudon, ada ngadu-ngadu dalam hati kita ini. Penyakit-penyakit hati berkumpul di dalam hati kita. Jika Allah tidak tutupi aib tersebut, jika Allah tidak tutupi penyakit hati tersebut bisa diketahui oleh orang lain, maka tidak akan pernah ada orang yang mau menemani kita. Betul tidak ibu-ibu? Nah, iya, tidak mau menemani kita. Contoh, mohon maaf, walaupun seorang imam masjid besar, mau imam Istiqlal, mau imam di Mekah sekalipun, kiai sekalipun imamnya, kalau Allah tidak tutup hatinya didengar oleh orang lain, tidak akan mau orang bermakmum. Walaupun yang imamnya mimpinya itu kiai besar. Kenapa? Karena hati itu tidak pandang bulu. Dia mau jadi seorang imam. Penyakit hati itu singgap di mana saja. Hinggapnya penyakit hati itu seperti kapas yang kena angin. Dia akan mengenai siapa saja yang dekat. Mau dekat, ada yang lewat hansip, kena penyakit hansip itu. Mau yang lewatnya itu pejabat, kena juga pejabat itu. Mau kiai, kena juga kiai itu. Nah, tetapi terjadinya sebuah pujian, terjadinya sebuah kebaikan antara manusia dan manusia, sesungguhnya itu karena rapatnya tutupan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menceritakan, ini mentauhidkan bagaimana kita, kenapa kita harus muji kepada Allah. Karena betapa baiknya Allah kepada kita. Betapa baiknya Allah kepada kita. Dan kalau dipuji oleh orang, agar kita tidak, kalau kata Pak Haji Aziz, agar kita tidak bekah irung. Gitu. Bekah irung tahu nggak Pak Sugeng? Nah, Belum tahu Pak Ustadz. ya ntar aja, minggu depan insya Allah. Ya. Baik, selanjutnya ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa ada orang yang memuliakan kita? Kenapa ada orang yang baik ke kita? Kenapa ada orang yang memuji ke kita? Orang yang baik ke kita? Pertanyaan yang sakral dan sangat harus dijawab. Jawabannya adalah karena Allah menutupi aib-aib kita. Itu dah. Karena Allah menutupi aib-aib kita, bukan karena kita pantas untuk dikasih perbaikan dari orang lain, bukan kita pantas untuk dipuji oleh orang lain. Jangan begitu orang muji ke kita, kita jangan mengatakan ya pantas saja saya, ya siapa lagi kalau nggak saya kan bagaimana. Nah itu salah, itu salah. Fahina idin fahamdillahi waskur
waskuril ladina lilladzi satara uyubaka anhum. Di saat begitu ditutupi aib oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, syukurilah Allah yang menutupi aib itu. Jadi sebenarnya yang mesti kita puji itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang memuliakan kita, bukan orang yang memuji kita. Yang harus kita puji itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah atau walillahil hamdu. Ada orang muji ke kita, aduh ibu ini baik sekali, bangun jam 2, subuh kajian gitu, soleh sekali ibu ini, baik sekali, ibu ahli ibadah. Dipuji kita oleh orang lain, kita katakan silakan, mau alhamdulillah silakan, mau walillahil hamdu silakan. Cuman kalau alhamdulillah itu jangan alhamdulillahnya ke kita, tapi artikan yang benar. Alhamdulillah, puji semua hak Allah. Begitu kan? Bukan alhamdulillah itu bukan, kalau kita disangkanya alhamdulillah itu kita gitu. Alhamdulillah, iya memang saya alhamdulillah sekarang itu bukan. Alhamdulillah itu kembalikan ke Allah. Karena puji itu hak Allah, dan arti alhamdulillah itu segala puji, puji qadim ala qadim, puji qadim ala hadis, puji hadis ala qadim, puji hadis ala hadis, milkun lillah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mencintai kita, memuji kita, rumusnya satu, bukan karena kita orang baik, bukan kita karena pantas untuk dipuji, tetapi karena Allah menutupi aib kita. Udah itu, karena Allah menutupi aib kita. Walau taro li nafsika waspan mahmudan tastahiku bihi ikbalahum alaika patakuna jahilan. Andai kata kita dipuji oleh orang lain, andai kata kita dihormati oleh orang lain, jangan melihat pada diri kita sendiri. Kalau kita melihat ke diri kita sendiri, kita berhak mendapatkan pujian. Memang iya saya itu pantas dipuji. Memang iya benar saya itu sekarang kok agak-agak soleh gitu ya. Benar saya. Itu ya siapa lagi kalau bukan saya. Dipuji orang lain, merasakan malah menghak benar bahwa ia pantas dipuji. Jika begitu maka kita jahilan. Patakuna jahilan, maka bukti engkau bodoh terhadap diri sendiri. Artinya dia jahil terhadap diri sendiri. Wala taru aidon ikbalahum alaika patakuna bidzalika kafiron binikmati rabbika alladzi satara uyubaka. Dan jangan pula engkau melihat orang yang menghadap kepada engkau, orang memuji ke kita, orang baik terhadap kita, orang mencintai kita, menyukai kita, kita melihatnya orang itu memuji kita. Ada orang baik ke kita, ketika melihatnya orang itu baik ke kita, jangan pula kau melihat ke situ. Karena apa? Karena itu engkau akan kupur binikmati rabbik, akan kupur dengan nikmat Allah. Kupur itu artinya tertutup, menutupi, tertutup, kupur. Kenapa? Karena kebaikan dia itu adalah baiknya Allah. Allah baik terhadap kita, ditunjukkan dengan baiknya orang terhadap kita. Allah lagi senang ke kita, ditunjukkan dengan kebaikan orang ke kita. Allah senang dengan kita, ditunjukkan dengan pujian orang ke kita. Jadi hati kita melihatnya ke Allah Subhanahu wa taala. Al-muharriku wal musakinu, melihatnya hati kita ini ke Allah yang menggerakkan dan yang mendiamkan. Kan lisan makhluk bergerak, itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mata hati kecil kita ke situ lihatnya. Nah, nanti pertamanya akan hati kita menyaksikan dulu akan menyaksikan dulu, merasakan dulu, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman aqbala alaika bi ikramin aw itain aw madhin aw nawiha fala tahmaduhu wala tazkuruhu illa min haitsu annahu wasilah wa zalika bi antad'uhu bil khair. Apabila orang menghadap kepada engkau dengan memuliakan engkau, jika ada orang memuliakan kita,
atau memberi, atau tiba-tiba ada orang baik memberi ke kita, memberi proyek, memberi apapun itu, atau memuji, atau kita dipuji oleh orang, atau apapun selain itu, yang penting kebaikan-kebaikan yang dari orang lain ke kita, fala tahmaduhu wala taskuruhu illa min haitsu anal wasilah, maka janganlah engkau memuji orang yang memuji kita, janganlah engkau berterima kasih kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita, kecuali hanya sekedar berterima kasih kepada wasilah, perantara. Kecuali berterima kasih hanya kepada perantara. Karena apa? Karena orang yang baik ke kita itu hanya perantara. Sebetulnya yang baiknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti zaman sekarang apa? Kurir ya. Sekarang kurir ya. Yang paket-paket itu boleh nih kurir. Nah, ada yang mengantar kurir ke kita. Ada nih, sekarang lagi di jalan nih. Kemarin udah ngirim foto Ibu Komsina. Kopi Pak Ustadz katanya, udah kelihatan suka ngaji itu suka ngantuk-ngantuk. Oh iya, oh berarti ada paket. Nah, nanti kan ada tukang paket datang ke pesantren, ada kopi dari Aceh. Coba Pak Ustadz tuh atau si Umi di rumah, kalau ke si kurir itu kan itu udah ditanggung sama perusahaannya kan, gajinya, betul nggak? Nah, kita berterima kasihnya ke siapa? Ke yang ngirimnya kan. Bu Komsina, terima kasih ya. Ini kopinya udah nyampe, terima kasih. Nah, kalau yang ke kurir, ya cukup dengan jazakallah khairan katsira. Karena apa? Karena tahu dia itu hanya wasilah. Karena yang membelinya itu adalah Bu Komsina. Begitu. Contoh itu mah. Contoh. Jadi kalau ada orang yang baik ke kita, ada orang yang memberi ke kita, ada orang yang memuji kita, jangan berlebihan kita berucapkan ke dia. Karena kita tahu bahwa dia itu hanya wasilah, hanya perantara. Karena yang muji itu adalah Allah ke kita. Yang baik itu adalah Allah ke kita, tetapi Allah tunjukkan dengan perantara. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha pisana. Barang siapa yang dipuji oleh orang lain dalam kebaikan, lalu ia katakan kepada yang memujinya, jazakillah atau jazakallah khairan, maka ucapan itu sudah termasuk pujian kepada yang berbuat baik tadi, sudah termasuk syukuran. Itu sudah luar biasa. Jangan berlebihan. Yang semalam itu kan, takut tekor ntar. Ada orang yang memuji kita nih. Cukup kita katakan, jazakallahu khairan. Nah, jazakallahu khairan. Itunya. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan dengan kebaikan. Misalkan tiba-tiba orang memberi ke kita, memberikan sesuatu, kita balas jazakallahu khairan. Gitu. Ada orang memuji ke kita, kita balas jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas dengan yang baik untuk Anda. Itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza madahta ahadan biwajhika faka'anna ma'amarta halakihi Musa. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, apabila engkau memuji di hadapan orang yang berbuat baik kepada engkau, apabila engkau memuji orang yang berbuat baik kepada engkau di depan orang tersebut, maka itu sama dengan engkau menyembelih lehernya dengan pisau yang tajam. Misalkan Pak Sugeng nih berbaik budi dengan Pak Haji Aziz. Pak Sugeng kasih hadiah ke Pak Haji Aziz misalkan sesuatu. Lalu Pak Aziz nih muji Pak Sugeng depan Pak Sugeng. Pak Sugeng nih orang baik. Pak Sugeng nih nggak ada pokoknya soleh.
orang soleh, orang baik, orang yang sangat luar biasa. Pak Sugeng tuh baik udah di depan Pak Sugeng. Maka Pak Haji Ajis ini seperti menyembelih leher Pak Sugeng. Kenapa? Artinya orang yang dipuji itu bahaya, berbahaya bagi orang yang dipujinya. Karena dengan dikatakan seperti itu oleh orang yang diberinya, maka bisa akan timbul penyakit, akan sombong, akan bisa timbul penyakit merasa pantas benar untuk dipuji, dan akan timbul penyakit ujub. Gara-gara apa? Gara-gara dipuji oleh Pak Haji Aziz. Begitu kan? Jadi jangan ingin kita kalau kita memberikan kebaikan ke orang lain, jangan ingin kita dipuji-puji sama orang yang diberikan oleh barang ke kita dari kita itu. Karena apa? Karena itu adalah seperti orang yang sedang menyembelih kita. Yang tadinya kita ridho, ikhlas, terbesit, terlintas dalam hati kita, jadi ada rasa benar ya saya baik ya, benar ya. Nah itu jadi bahaya. Kecuali dengan orang-orang yang satu frekuensi, satu tahapan. Seperti kita ini namanya satu frekuensi dalam ngaji hikam. Kecuali dengan orang-orang yang sama-sama ngaji, itu bisa paham. Kalau dengan orang yang tidak paham, celaka itu, celaka. Jadi balasan yang tepat kepada orang yang berbuat baik ke kita adalah dengan ucapan jazakallahu khairan. Udah gitu saja, jangan berlebihan. Jazakallahu khairan. Nah, dicontohkan oleh Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha satu saat dia memberikan sesuatu ke seseorang. Setelah Ibu Siti Aisyah berikan sesuatu itu, lalu orang yang diberi oleh Ibu Siti Aisyah itu berterima kasih. Jazakillah khairan. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan engkau, kata orang yang diberi. Lalu Ibu Siti Aisyah menjawab juga, jazakillah khairan, semoga Allah membalas kebaikan engkau dengan yang baik. Orang tersebut bertanya, ya Ibu Siti Aisyah, kenapa engkau berikan ini kepadaku dan aku berterima kasih kepada Allah dan aku mendoakan engkau supaya dibalas oleh Allah. Jazakillah khairan, kasih khairan. Kenapa engkau mendoakan aku lagi? Kan Ibu Siti Aisyah mendoakan lagi, jazakillah khairan. Kata Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, jika aku berikan sedekah kepada engkau, lalu engkau mendoakan aku dengan jazakillah khairan, maka minimal aku harus mendoakan sama seperti doa engkau atau lebih bagus, itu lebih bagus. Karena jika aku berikan sedekah kepada engkau, engkau doakan aku dan aku terdiam, maka sudahlah, imbanglah itu sedekah itu, kebaikan itu kalah dengan doa dia. Apalagi kalau begini ibu-ibu, bagaimana itu ya? Orang dikumpulin, habis begitu langsung kita sedekah. Habis begitu lalu si ininya lalu kata yang diberinya itu misalkan, semoga Allah berikan keberkahan, semoga Allah berikan surga, semoga Allah berikan pahala yang luar biasa, semoga Allah limpahkan berkah yang luar biasa. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau melihat di keterangan ini jadi imbang, bahkan bisa tekor. Misalkan kebaikan kita sedekah ke orang, misalkan nih 100.000 buat makan, misalkan nilai pahalanya 1.000 misalkan. Lalu didoakan oleh orang itu luar biasa doanya, nilainya 10.000, malah kita utang 9.000, malah tekor. Gitu. Itulah bapak-bapak ibu sekalian. Kalau kita sudah belajar mengkaji kitab-kitab tasawuf, kita melakukan kebaikan tidak akan pernah kita ingin didoakan oleh orang yang menerima kebaikan tersebut. Karena apa? Satu, takut tekor. Tekor itu begini,
Misalkan kebaikan kita ke dia nilainya 1.000. Lalu dia mendoakannya luar biasa, nilainya 10.000, tekor 9.000, kalah kita. Nah, itu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah di hikmah yang ke-131 ini, satu, di hikmah ini memurnikan tauhid agar kita tidak syirik menyekutukan pujian. Agar hanya alhamdulillahirabbil alamin. Agar puji itu benar-benar hak Allah, kepada Allah. Kita puji Allah hanya satu. Kita tahu pujian itu hanya satu, milik Allah. Jadi kita itu kalau dipuji oleh orang, kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Kita pun kalau muji ke orang lain, ingat bahwa orang itu adalah ciptaan Allah. Sesungguhnya kita memuji ke Allah, bukan memuji ke orang tersebut. Jadi kita mentauhidkan pujian. Satu. Yang kedua, kesimpulannya adalah orang yang berbuat baik ke kita itu adalah perantara, kurir, perantara. Orang yang memuji kita itu perantara dari Allah, wasilah. Orang yang memuji kita, memberi ke kita itu wasilah dari Allah. Syukurilah mereka dengan mendoakan. Berterima kasih kepada kurir, perantara, dengan mendoakan. Dan doanya jazakillaha khairan. Itu. Yang ketiga, orang yang berbuat baik jangan kecewa atau marah apabila kebaikan yang ia lakukan tidak dipuji atau dibalas oleh orang yang menerima kebaikan itu. Misalkan kita berbuat baik kepada orang lain, lalu kita nggak dipuji dengan orang yang kita kasih itu, jangan marah, jangan kecewa. Kalau marah atau kecewa, gugur amal itu. Tidak ada gunanya gugur amal itu. Atau jangan pula kita ada keinginan, atau kita ada dongkol di hati karena kita udah baik-baik kok dia malah begitu kepada kita, hancur udah, nggak jadi amal soleh, gugur amal kebaikannya. Itu bapak-bapak ibu sekalian. Kita beri orang sesuatu, kata orang yang diberinya itu, mudah-mudahan engkau masuk surga, mudah-mudahan engkau masuk surga Firdaus, mudah-mudahan engkau selamat dunia akhirat. Masya Allah. Padahal kita hanya ngasih uang, ngasih nasi 1 bungkus, habis itu dilindas dengan kebaikan doa orang tersebut. Kalau bisa gampang, yang otomatis saja Ibu Reni balikinnya. Amin, amin, amin. Semoga doa yang sama untuk ibu juga. Udah kelar. Paham ibu-ibu? Paham. Begitu. Ya, jangan begini. Jangan mendoakan banyak-banyak begitu. Waduh, tekor saya. Malah debat ntar. Kata yang diberi, tekor bagaimana Ibu Haji? Tekor saya kan pengajian di RFM, katanya kalau dipuji-puji itu seperti menyembelih saya. Kamu jangan menyembelih saya. Tekor saya, jangan dipuji-puji. Ya, ini kan anugerah Bu Haji, saya memuji Bu Haji, anugerah dari Allah. Jangan begitu, jangan menolak doa saya. Nah, maksudnya orang mendoakan kita, aminkan saja. Mudah-mudahan Pak Haji masuk surga, amin. Mudah-mudahan Pak Haji, amin. Tapi akhirnya diakhiri dengan semoga doa yang sama juga untuk Bapak. Semoga doa yang sama pula untuk Ibu. Kalau doanya itu panjang dia. Kalau pondok, jazakallahu khairan katsira, kita bahas lagi. Jazakallahu khairan katsira. Jadi amal yang kita lakukan yang sedekahnya itu misah, dia tidak terganggu dengan doa ini. Itu loh. Kalau misalkan kita sedekah nasi sebungkus, lalu orang yang dikasihnya mendoakan kita berlebihan, tekor itu. Amal ini tekor, kalah amal ini dengan doa tadi. Di perhitungan di akhirat nanti nggak ada ini. Karena apa? Habis dengan doa itu. Supaya tidak habis, orang doa ke kita, layanin lagi dengan doa. Kita kasih makan. Ini barangkali bermanfaat, nasi padang untuk sekeluarga.
Oh, terima kasih Ibu Haji, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu Haji ke Mekah tiap hari. Oh, bukan tiap hari, tiap tahun. Mudah-mudahan ke Mekah tiap tahun, mudah-mudahan masuk surga Firdaus, mudah-mudahan. Kan kebanyakan tuh. Bingung kita kalau diingat-ingat tadi ngomong apaan ya. Itu. Nah, balas saja dengan amin. Semoga doa yang sama pun untuk ibu sekeluarga. Beres, imbas itu. Jadi pahala sodako ini utuh, tidak terganggu. Kalau begini, kalau orang awam tuh begini, sodako dia. Wah, sodako kan? Nah, habis sodako, lalu yang tidak sodakokannya itu orang kampung itu kan, kalau orang kampung biasa sampai nyembah-nyembah. Terima kasih Tuhan. Emang Tuhan orang yang baik. Di dunia ini hanya Tuhan yang sangat soleh dan baik. Mudah-mudahan Tuhan masuk haji, masuk ke mana? Ke surga Firdaus. Mudah-mudahan Tuhan diselamatkan di alam barzah. Mudah-mudahan, wah pokoknya dah. Gitu dicari di akhirat, nanti sedekahnya nggak ada, hilang. Kenapa? Habis sama doa itu. Gitu. Gitu Pak Haji. Pak Haji. Jadi yang lebih baiknya bagaimana? Yang lebih baiknya adalah orang mendoakan, kita doakan pula. Begitupun doa yang sama untuk ibu. Begitupun doa yang sama untuk ibu. Ada satu kisah seorang salaf, seorang ulama tasawuf. Dia itu membagikan sedekah. Begitu dia membagikan sedekah, ke si perantara yang disuruh membagikannya, disuruh bawa catatan. Tulis. Kata yang perantaranya nggak ngerti. Nulis apa ini ya, Syekh? Apakah yang saya tulis ini apa dia suruh tanda tangan? Bukan. Bukan suruh tanda tangan penerimaan. Tetapi tulis, dengarkan apa yang ia katakan. Ceritanya dia keliling, bagikan sedekah. Terima kasih, sampaikan ke Tuhan. Semoga Tuhan Allah balas dengan surga Firdaus. Tulis surga Firdaus. Jangan lagi, ada lagi. Terima kasih, sampaikan kepada Tuhan. Semoga Tuhan bahagia dunia akhirat. Tulis. Begitu ceritanya beres, pulang. Ditemui lagi si yang menyuruhnya itu. Setelah ditemui, apa yang ia katakan? Ini yang pertama ini, Haji Aziz ini mengatakan nih, semoga dibahas dengan surga Firdaus. Dibahas langsung. Semoga beliau juga dimasukkan ke surga Firdaus. Ya itu bagaimana? Ini menjawab, semoga mendoakan semoga Allah balas dengan kebaikan dunia akhirat. Dia angkat tangan juga, semoga Allah balas dia dengan amal dunia dan akhirat. Jadi itulah, saking orang itu lembut-lembutnya hati orang sehingga dia itu tahu amal yang tekor dan amal yang tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.